Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kak, kita bisa bertemu lagi di tatap maya kita yang ke-13 Kak ya. Di sini kita ada persiapan untuk aksi nyata Kak, yaitu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik Kak. Program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Seperti biasanya Kak, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita berdoa dulu ya Kak. Mohon kesediaannya Kak Okta memimpin doa Kak. Oke, baiklah untuk semuanya, untuk kelancaran kita di tatap maya PKG malam ini, semoga kita diberi kelancaran. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak atas kesediaannya memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran malam ini aman Kak, walaupun sinyalnya memang luar biasa ini di sini Kak. Salam bahagia, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu dan berbuat kebajikan Kak. Masih dengan kesepakatan kita ya Kak, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur dan chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan seperti ini adalah wajar ya Kak. Oke kakak-kakak semua, tujuan dari sesi malam ini adalah Kak, merefleksikan koneksi antar materi Kak. Yang kemarin kita udah belajar dari modul 1 sampai modul 2 ya Kak. Sampai SEM kemarin ya Kak ya. Kemudian yang kedua, memahami penugasan aksi nyata nanti Kak. Agenda kita sesi ini Kak, refleksi koneksi itu nanti kita 30 menit Kak. Penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi, mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik 20 menit Kak, dialog dan diskusi nanti Kak. Kita mulai saja ya Kak. Refleksi antar materi paket modul 1 dan 2 Kak. Kakak-kakak saya mau tanggapannya dari kakak-kakak semua. Bisa didengar ya Kak ya? Bisa. Oke. Ini dari materi modul 1 sampai modul 2 ya Kak. Jadi ada koneksi antara dua modul tersebut ya Kak. Saya ingin tanggapannya nih Kak. Sejauh mana pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif Kak? Apakah pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik Kak? Mohon tanggapannya tiap kakak-kakak masing-masing ya Kak ya. Boleh dari yang bersuara dulu tadi Kak Okta ya Kak. Monggo Kak. Oke, untuk koneksi antar materi yang dimana dari modul 1 sampai titik 2.1 kemarin yang dibahas adalah koneksi kemarin kita adalah keterampilan dalam pembelajaran yang berpusat pada murid. Keterampilan mengajar yang efektif itu seperti apa, bahwasanya kita sudah mempelajari semua kemarin, dan kita pun istilahnya sudah menerapkan bagaimana keterampilan mengajar yang efektif. Bahwasanya biasanya kita melakukan
dengan hanya pembelajaran monoton, dengan pembelajaran yang baru, istilahnya kita pengenalan yang baru, kita sudah mengenal dengan istilahnya cara pengajaran yang efektif sesuai dengan konsep-konsep, terus kekuatan pemahaman konsep juga dalam pembelajaran, penyajian geraknya, bagaimana kita bisa mengajar lebih efektif lagi yang dimana kita berpihak atau berpusat kepada murid. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak atas tanggapannya Kakak. Kemudian Kakak selanjutnya Kak Erna ya Kak yang di sini kelihatan Kak. Monggo Kak Erna. Suara saya kedengeran? Kedengeran Kak? Error terus mikrofonnya itu. Sinyalnya Kak, monggo Kak. Mungkin kalau dari saya, keingetnya yang tentang kita membuat modul. Modulnya kita kan biasanya kalau penilaian itu di akhir. Nah, untuk pembelajaran sekarang ini kan penilaiannya ada di tengah-tengah, setelah tujuan pembelajaran. Begitu, Kak. Yang paling teringat adalah di sana itu. Terus tentang materi-materi pembelajarannya, tentang strategi pembelajaran yang sudah kita pelajari waktu tatap muka kemarin, mungkin menjadi lebih paham lagi gitu tentang materi pembelajarannya, tentang strategi pembelajaran. Yang terakhir kemarin juga tentang penilaian, membuat rubrik penilaian gitu. Jadi dihubungkan dari tujuannya, terus kegiatannya, yang terakhir tentang penilaian pembelajaran. Jadi kita lebih paham lagi tentang semua itu, lebih memahami lagi gitu Kak. Jadi lebih memahami tentang pembelajaran yang efektif ya Kak ya. Ya. Yang paling teringat-ingat ya backward design itu. Oke Kak. Terima kasih Kak Erna. Selanjutnya, monggo Kak, siapa ini harus kebagian semua ini Kak? Kak Fajar ya? Kak Fajar baru masuk nih Kak, silakan Kak. Bisa diulangi Pak Fasil pertanyaannya? Oke Kak, ini tanggapan aja kok Kak. Jadi sejauh mana pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif Kak, yang telah kita pelajari dari modul 1 sampai modul 2 kemarin Kak? Yang saya pelajari sih sejauh ini banyak refleksinya Pak Fasil dan rekan-rekan sejawat. Karena dari kurikulum 2013 hijrah ke kurikulum Merdeka kan pasti ada sedikit banyaknya tips trik baik dari modul, dari guru ke anak didik, itu pasti ada perubahan-perubahan sedikit. Dan mulai pembiasaan Pak Fasil dari hasil dari modul berapa ya? Dari awal sampai akhir lah. Dan SEM kemarin saya mulai tergerak pada saat kelas meeting itu cocok kayaknya buat diadakan SEM. Jadi anak-anak panitia semua dibuat dimodifikasi sedikit lah Pak Fasil. Seperti itu Pak Fasil. Oke, terima kasih Kak Fajar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Kak. Kemudian Pak, siapa lagi nih? Kak Indri, udah bisa Kak Indri? Oh, monggo Kak Rizky. Ya, kalau dari saya
banyak sekali ya pembelajaran yang kita dapatkan dari modul 1 sampai modul 2 terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Jadi di mana kita betul-betul membuat modul atau membuat RPP itu semenarik mungkin. Bagaimana kita hanya menjadi fasilitator, kita upayakan semua kegiatan kita yang melakukan adalah siswa, mulai dari contoh sampai dengan siswa yang salah, kemudian ada temannya lagi yang bisa membetulkan gerakan itu atau penghalusan gerakan. Artinya banyaklah manfaat dan pembelajaran yang didapatkan dari mempelajari modul yang ada di PKG ini. Kemudian tadinya saya juga jarang atau bahkan bisa dibilang belum pernah untuk membawa apa ya, LKPD ya. Jadi setelah kita ketemu PKG ini, saya sudah mulai 2 minggu ini udah mulai praktek tuh bawa LKPD. Sebelum ngajar ngeprint dulu, disiapkan dulu, dibagi kelompok. Terus sampai guru bilang, beda ya sekarang ngajarnya udah bawa kertas, sudah ya. Artinya ada perubahan yang lebih berkembang lagi, manfaatnya seperti itu kira-kira. Kemudian siswa-siswa juga ternyata setelah kita bagi kelompok, kita beda-bedain yang tadinya cuma bisa nggak berani megang bola, terus artinya kita bedain, kita pakai pendekatan berdiferensiasi itu, kita pisahin mana yang keterampilannya masih dasar, mana yang udah bisa, kita pisah-pisahin, kita buat kelompok, kita buat permainan, kita buat ice breaking. Ternyata ngajar 3 jam pelajaran itu cepat ternyata habisnya sekarang. Tadinya kok nggak beres-beres 3 jam ini. Artinya jadi seru lah, pembelajarannya jadi seru, jadi menarik. Kemudian anak-anaknya juga ternyata nggak banyak diam. Tadinya saya nunggu anak-anaknya itu nunggu gitu, yang temannya praktek, yang lain nunggu. Akhirnya nunggu mainan nggak maksimal. Tapi sekarang setelah dibuat kelompok, anak-anak itu yang udah megang LKPD itu jadi nulis. Temannya praktek, dia nulis, dia bikin identifikasi kesalahan-kesalahan temannya. Jadi nggak ada yang diam siswanya sekarang. Alhamdulillah, terima kasih semua ilmunya teman-teman, Kak Fasil terutama. Mudah-mudahan kita semua bisa berkembang terus jadi guru PJOK yang ditunggu-tunggu oleh siswa kita. Itu aja Kak, terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Rizky yang sudah sedikit banyaknya menerapkan pembelajaran di sekolah ya Kak. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan Kak dan menambah motivasi buat teman-teman semua ya Kak ya. Amin. Karena mudah-mudahan menjadi pahala buat kita semua Kak, karena kita membuat anak senang, membuat anak bahagia, terutama membuat anak-anak sehat Kak. Karena pembelajaran itu sepanjang hayat ya Kak. Amin, betul Kak. Ya. Oke, terima kasih banyak Kak Rizky. Kemudian kayaknya tadi Kak Indri ya, raise hand ya, tapi nggak ada ini di sini. Keluar dia, sinyalnya hilang semua. Sinyal ini tadi Pak 2 kali dia angkat tangan. Iya, sinyalnya di sini juga susah ini. Ya, dia keluar tuh. Kok ngilang semua katanya, keluar. Kepental kayaknya. Iya Kak. Terus siapa yang bisa nih yang tanggapan lagi nih Kak? Kak Jul bisa masuk Kak? Ini Pak Yoga kayaknya Pak. Oh iya. Kak Yoga nih belum ya? Halo. Monggo Kak Yoga. Jadi tadi WA saya. Kapan saya. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak semua, saya menyampaikan sebelum saya mengenal PKG, saya dengan mengajar, dengan secara menonton, dengan mengenal PKG, banyak yang perubahan, yang seperti Kak Rizky bilang tadi, kita sekarang sudah berfokus kepada peserta didik, menjadi peserta didik itu dalam olahraga menjadi gembira, Pak.
pentingnya kita dari modul 1 sampai modul 2 kalau kita terapkan sangat penting, Mbak. Dapat membantu meningkatkan aktivitas proses pembelajaran kita dengan kita menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, peserta didik itu lebih cenderung terlibat dalam proses pembelajaran dan memahami konsep pembelajaran yang lebih baik dan mengingat informasi yang telah kita berikan menjadi lama dia mengingatnya informasi yang telah kita berikan. Mungkin itu saja Kak yang bisa saya sampaikan. Sampai Terima kasih. harus dibujuk ya Pak Yoga ya. Hah? Bapak Sil ya. Iya. Sampai harus dibujuk ya. Terima kasih Iya nggak sih Pak Yoga? Oh iya, kan jadi pengalaman kita masing-masing ya Kak. Iya, Ya. iya. Kemarin ya Kak Yoga ya. Nanti Kak. Akhirnya malah luar biasa Kak Yoga ini sekarang. Mantap Kak Yoga. Menyala Kak Yoga. Assalamualaikum Mas. Keluar apinya ini. Assalamualaikum Mas Sil. Semuanya Bapak-bapak. Maaf lambat masuk. Waalaikumsalam. Selamat bergabung Kak Yolan, walaupun sinyalnya agak susah ini Kak di sini Kak. Ya Oke. sama aja Pak Sil. Siapa ini yang tanggapannya selanjutnya ini Kak? Kak Jul udah siap-siap. Kak Jul ya. Oke. Assalamualaikum, izin Pak Pasir, Kak. rekan sekalian. Baik, jadi mungkin ini koneksi antar materi ya. Jadi, halo, dengeran nggak ini Pak Okta? Iya saya. Dengeran. Oh, Saya masih ke sana. Kuliah dulu Pak. Sebentar ya. ya baik. Tadi bapaknya keluar katanya ya tadi. Menurut saya PKG ini sangat membantu sekali untuk Ayah. Saya Ya, dulu bentar Pak ya. Bener Kak Yolan asik bener deh. Nih Pak Yolan. Iya Pak Sil. Ada ini ada Mic-nya bapaknya siswa. Gimana? ya, jadi PKG ini sangat membantu sekali kami para guru PJOK. Kalau menurut saya yang kemarin telah mengisi suling jar itu sangat tepat. Jadi kalau kata saya kelihatannya sudah linglung masih mengajar itu kira-kira seperti itu. Jadi kita ini ya kelihatannya kira-kira gitu Kok lah jadi ya. curhat ini Pak ya? Kelinjar. Bapak Udah linglung masih ngajar ya Kak. Kemarin kan kita sudah Iya, suling jar tuh. kalau enggak Jadi- kalau kayak dulu gua kebandingannya kayak ya kalau bisa Sudah, gua Kak Yolan, mic-nya matiin dulu Kak Bebas. Yolan. Pak Yolan, mic-nya Pak Yolan. Mute dulu. oh iya mic-nya ya. Siap. Ya, baik. Jadi itu ya rekan-rekan sekalian. Jadi kita di kata bahasa orang PGP kemarin kan kita dibangunkan gitu loh. Kita seperti udah linglung atau pingsan dibangunkan kembali, akhirnya kita mendapat pencerahan ya, ibarat ini apa? Penyegaran ya, penyegaran kembali, mengingat kembali pembelajaran yang dulu pernah disampaikan, walaupun ada beberapa yang belum ada. Tapi PKG ini adalah pemerintah membantu kita dalam meningkatkan kompetensi, dan itu mungkin sebagian besar dari rekan-rekan setuju ya. Tadi saya telah dengar dari tanggapan-tanggapan beberapa rekan yang sudah menyampaikan. Jadi sangat positif ini PKG yang telah berjalan ini. Jadi yang telah kita pelajari bersama modul-modul dari isu-isu, kemudian pengembangan kurikulum, ya, isu-isu sosial, pengembangan kurikulum, kemudian asesmen dan lain-lainnya itu sangat membantu. Jadi ya sempat kemarin diterapkan juga sekali saat pas masuk kelas pertama itu, ya alhamdulillah anak-anak ya begitu antusias ya. Dan itu tadi menurut saya pribadi ya, tadi saya
Sebelumnya saya tidak tahu yang namanya ice breaking itu seperti apa, walaupun di bacaan itu sudah ada ice breaking apa ice breaking ini, nggak taunya ya memang ya menyegarkan anak-anak lah kira-kira seperti itu ya. Kalau anak udah makan es itu kan sepertinya udah Tahunya segar, pop es ya Pak ya. Apa es balut? ya benar Enak Pak coffee Fajar. break. Ya benar, ini saya jujur aja nih, ice breaking itu seperti apa saya nggak paham itu. Nah, alhamdulillah sekarang ya udah Jangan mengikuti lupakan yang PKG ketiga. ini ya sedikit sudah paham, dan insya Allah ya perlu diperbanyak nih ice breaking ini. Benar kata yang disampaikan Pak Rizky, 3 jam 4 jam itu sekarang nggak terasa, itu tahu-tahu udah habis jamnya itu ya. Jadi Iya, anak-anak iya. ya kalau anak SD terus terang kalau nggak kasti itu belum olahraga itu. Belum mantap. Jadi ya kata mereka belum olahraga ya, olahraga itu ya kasti. Jadi mungkin itu Pak Fasil, terima kasih atas fasilitasi selama ya tetap muka kemarin, sangat membantu, dan tetap semangat untuk kawan-kawan untuk menyelesaikan sampai selesai PKG PCOK. Terima kasih, mungkin itu. Oke, terima kasih Kak Zulkarnain yang telah menyampaikan tanggapan dan pengalamannya setelah melakukan PKG ya Kak. Sangat luar biasa Kak yang kemarin, jangan lupakan yang ketiga walaupun terakhir Kak, akhirnya nyambung juga ya Kak. Oke, Ya, untuk selanjutnya Kak, monggo Kak Indri nih kayaknya tadi belum ya Kak. Silakan Kak Indri. Oke. Kalau semakin terakhir semakin bingung mau ngomong apa lagi gitu ya, udah diborong sama teman-teman gitu ya. Suara kedengaran ya teman-teman sekalian? ya dengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan untuk refleksi pertemuan kita tentang PKG kita. Mungkin singkat saja. Aduh, mohon maaf, agak berisik, motor lewat. Banyak kendaraan lewat, mohon dimaklumi. Sebelum PKG PCOK, saya cuma mengenal Kakak Fasil, Kak Jul, ya, Kak Eko, Kak Sukma, Kak Dedi, Kak Fajar pun kenalnya karena kenal bapaknya. Ya Kak Fajar ya. Akhirnya kita ketemu semua di satu forum, jadi saling mengenal satu sama lain, tapi yang jelas adalah kita sama-sama belajar, tapi asik gitu ya. Belajar tapi asik. Dulu nggak kenal apa itu. Ya paradigma PCOK aja apa gitu kan. Apa paradigma gitu. Akhirnya kita tahu, belajar bersama jadi tahu gitu. Terus ya kayak Kak Jul juga tadi, ice breaking itu apa? Ya saya juga nggak kenal ice breaking karena ya namanya di SD, ngajar di SD itu kayaknya waktu demi waktu ya kayaknya asik-asik aja ice breaking aja gitu kan. Kayaknya semua terbawa kayaknya ice breaking terus gitu. Karena selalu dibawa asik, anak asik ketawa terus walaupun ya teman salah pun jadi bahan tertawa gitu kan. Tapi tidak menyakiti tentunya. Melalui PKG ini banyak hal yang saya dapatkan dari filosofisnya PCOK dan sebagainya. Akhirnya mengenal asesmen autentik itu apa gitu kan ya. Terus pembelajaran yang basis-basisnya kayak berbasis pengalaman dan sebagainya. Pembelajaran yang berdiferensiasi itu yang bagaimana gitu kan. Terus ada aspek-aspek apa ya, kemarin apa aja sih ya, penguatan karakter apa itu kan,
refleksi berbasis aset, apalagi banyak hal yang kita dapatkan bersama walaupun mungkin belum maksimal tertangkap oleh otak, tapi setidaknya ada hal baru yang masuk. Mungkin yang disampaikan Kakak Fasil 100%, yang saya tangkap baru 60%, mungkin belum ada juga. Tapi insya Allah nanti kan ke depan kita akan sama-sama belajar lagi dan belajar lagi. Dan mungkin kalau ini direkam di direkord ya video kita ini, mungkin kalau suara kita terdengar oleh pihak-pihak yang berwenang gitu di atas kita, BGP, mungkin Kementerian Pendidikan ya, mungkin salah satu keinginan saya kegiatan-kegiatan seperti ini harus tetap berlanjut dengan mungkin konsep yang lain, dengan mungkin cara-cara yang lain yang meningkatkan kompetensi guru. Dan tidak hanya guru PJOK saja, ada guru-guru yang lain, bidang studi yang lain tentunya. Ini juga ada program-program peningkatan kompetensi. Apalagi kita sudah memiliki kepemerintahan yang baru, presiden yang baru, kementerian yang baru, ya semoga semua bisa meningkat. Itu kan jelas harapan kita semua. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf kalau kelamaan ini ya. Terima kasih. Saya Heri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ketua atas tanggapan, dan emang di sini benar ya Kak, kita tidak akan kenal, tidak akan jadi saudara kalau tidak ada PKG ini Kak. Yang dari Batu Bedil, Kak Jajang ya Kak ya, terus dari Pulau Panggung ya Kak. Iya, yang dari luar Buluk cuma Kak Okta saya yang kenal. Iya. Akhirnya jadi Dari Belu Pak, Pak Junaid. Kak Junaid juga yang begitu polosnya ya Kak ya. Polos ya. Gimana yang warna-warni ini? Coba Kak Junaid suruh ngomong, Pak Fasil. Kesan-kesannya, keringet dingin Kak. Sekarang Kak Junaid, monggo silakan Kak. Waktu itu memang saya pegang keringet dingin dia, pas dia yang maju pertama itu. Iya benar Pak Rizky, itu keringet dingin plus pengen pipis di celana itu. Ya Pak Junaid diberikan waktu 10 menit untuk menyampaikan tanggapannya. Atau Monggo Kak. 10 menit ya. 10 menit dari sekarang. Ya, sekalian setengah jam Pak Jul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanggapan saya setelah mengikuti kegiatan PKG ini, banyak sekali manfaat yang dapat saya terima, ilmu yang sangat bagus, kemudian bagaimana caranya belajar terhadap yang efektif, kemudian siswa yang bagus lagi, terus bisa menegakkan siswa yang lebih bermutu lagi. Kemarin-kemarin waktu saya masih pembelajaran sebelum mengenal PKG ya cuman lihat modul-modul aja, download, kemudian diajarkan tanpa ada refleksi. Jarang lah mengadakan refleksi itu, apalagi sering bawa LKPD yang diomongkan Pak Rizky tadi. Kalau sekarang enggak, sekarang udah bisa mengerti bagaimana cara merefleksi anak-anak yang salah, saya sendiri bagaimana mengajarnya yang salah. Jadi semuanya bisa dipelajari setelah mengikuti PKG ini, Pak. Kemudian untuk pembelajarannya, selama ini saya kan ya bener yang diomongkan Kak Yoga dan Kak Okta, kalau kita itu menonton atau hanya mengikuti dari alur modul-modul atau RFPP yang kita dapat setelah kita download atau kita unduh di Google. Sekarang tidak, setelah melalui PKG ini kita bisa mengerti bagaimana cara belajar mendekatkan diri kepada siswa atau yang berpusat kepada siswa. Kemarin juga saya melakukan ice breaking dengan kata-kata yang
jangan lupakan yang ketiga, itu anak-anak aja banyak yang ngeblank, Pak. Bukan kita aja, ternyata anak-anak itu masih banyak yang nggak ngecun. Mereka itu gimana ya? Katanya, kok masih salah semua, Pak, katanya. Contohnya saya bilang, jangan lupakan yang ketiga. Dan mereka itu masih banyak yang bingung, kok bisa masih salah katanya. Terus saya bilang lagi, ya kamu kalau jawabnya kata yang jangan ketiga itu jangan dilupakan, saya bilang gitu. Dari 36 siswa yang bisa menjawab hanya 15 orang. Dan mereka semua hanya, yang lainnya hanya bisa ketawa-ketawa karena salah. Udah mungkin itu aja Pak yang dapat saya terima dari pembelajaran PKG ini. Kalau banyak salahnya saya mohon maaf dalam pengucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Junedi yang sangat luar biasa nih. Sekarang udah nggak ini lagi lah, nggak keringat ini lagi ya Kak ya. Udah aman ya Kak. Pangadenan diajari Pangadenan. Pak Adenan saya takut. Jangan lupakan sapaan nanti ya kata-kata mujaranya ya. Nah, olahraga jadi ini. Kalau saya dulu takutnya Kak Junedi mau keluar, soalnya dari awal sampai akhir itu nggak mengirim tugas ya Pak. Takut saya kalau keluar loh Kak. Tapi akhirnya beli laptop baru ya Kak, alhamdulillah Kak. Tabungan kopi digiling gue tuku nganu Pak. Gue tuku laptop ini. Mantep Kak, mantep. Ya rasa curhat. Alhamdulillah ada tabungan. Oke, untuk selanjutnya nih Kak, siapa nih Kak Yolan ya Kak, monggo Kak. Bisa didengar Kak? Belum bisa ya? Belum ini ya Kak. Kak Husni Kak? Kak Jajang yang on ini. Kak Jajang nggak? Oh, monggo Kak Jajang. Oh, di sini nggak kelihatan sih Kak. Suara saya kedengaran tidak? Oh, kedengeran. Suaranya mantul. Mantul ya? Setelah saya mengikuti PKG PJOK ini banyak sekali ya ilmu yang saya dapatkan, terutama untuk pembelajaran di lapangan sama pembelajaran yang berbasis pada bagaimana kita coba untuk bergerak aktif di lapangan, membutuhkan banyak trik dan strategi. Suaranya kecil banget. Kita sampaikan kecil ya. Masih kecil Kak Rizky ya? Kecil. Padahal udah full ini. Sinyal ini nggak apa-apa Kak, terus aja Kak. Jadi bagaimana kita menyampaikan dapat diterima dengan baik oleh siswa ya, emang butuh strategi dan model pembelajaran yang menarik buat mereka. Jadi setelah saya mengikuti PKG ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dan bisa diterapkan untuk agar pembelajaran PJOK itu lebih baik lagi, terutama di sekolahan saya itu SMP 1 Pugu. Juga ada Kayoge, soalnya kita bisa berkolaborasi ya, meningkatkan ajaran yang bermutu dan baik ke depannya. Mungkin itu aja Kak Fasil yang bisa saya sampaikan. Ya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Husni.
tanggapan dan kesan-kesannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Kak Ufni dan kita semua ya Kak ya. Kita lanjut lagi ke, tadi kurang jelas juga sih Kak, suaranya agak terputus-putus ya Kak. Kak, yang belum bersuara Kak siapa ya? Kak Jajang ya Kak. Monggo Kak. Iya Kak, mohon maaf ini Kak, bener ini apa, jaringannya Oh, agak susah ya Kak. lagi gangguan. Oke. Tapi kedengeran kok Kak. Iya, bingung sama kayak Pak Indri saya. Kalau udah terakhir kayak gini, apa ya? Jadi semua udah terwakilkan oleh kakak-kakak yang lain. Oke, iya nggak apa-apa Kak. Iya, nah cuman yang benar. ya, tanggapan saya sih untuk keterkaitan modul 1 sama 2 itu apa ya? Jadi istilahnya kalau modul 1 itu fondasinya, sedangkan apa ya, rancangannya gitu kan, sedangkan modul 2 itu aplikasiannya gitu. Jadi kemudian setelah ikut KKG ini banyak sekali yang saya dapatkan gitu Pak, dapat banyak yang saya peroleh dalam pembelajaran PJOK. Ya terlebih background saya kan bukan dari PJOK basicnya gitu kan. Setelah ikut KKG ini ya itu tadi benar kata Pak Rizky ya, Kak Rizky tadi, sebelum mulai pembelajaran menyiapkan LKPD-nya, kemudian ya benar disampaikan sama kakak-kakak tadi, ada breaking-nya, kemudian jadi setelah saya perhatikan, saya bandingkan dengan sebelum saya ikut PKG ini, sekarang ini anak-anak itu lebih antusias, lebih apa ya, bersemangat dalam belajar. Mungkin itu saja Kak yang bisa saya sampaikan, karena saya merasa sudah cukup terwakilkan oleh kakak-kakak yang lain tadi. Terima kasih. Terima kasih Kak Jajang. Intinya kita menambah ilmu baru ya Kak, menambah pengalaman, menambah saudara Kak ya. Oke, untuk selanjutnya Kak, biar semuanya kita ada suaranya Kak. Kak Sukma, Kak Peri, Kak Yolan belum. Semuanya Kak, hari ini harus bersuara Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, mohon maaf tadi lambat masuknya agak lambat karena ini tadi ada perjalanan sedikit, tepatnya saudara. Jadi saya zoom di sini. Jadi mungkin kalau saya sih nggak muluk-muluk mengikuti PKG ini suatu apa ya, suatu anugerah terindah bagi saya. Karena selain saya mendapatkan fasilitas yang memadai, apalagi Pasil yang begitu murah hatinya dan baik hatinya, tidak pelit ilmunya, kan berbagi, memfasilitasi kami. Jadi kami juga bisa berkolaborasi dengan Jajang tingkatnya Mas, kan ada di SMP, ada di SD kan. Kalau kami di SMA kan, saya memang pernah ngajar di SMP, tapi dulu di Riau 3 tahun. Di SD saya ngajar 6 tahun. Nah sekarang saya di SMK pun saya pernah ngajar 5 tahun saya. Sekarang di SMA menetap, udah fokus di SMA aja. Jadi tapi saya banding-bandingkan, bukan saya membandingkan jadi banding-banding tapi kan menurut saya suatu pengalaman bagi saya mengikuti PKG ini, banyak ilmu yang apa ya, berbasis SAM ini. Buktinya habis kemarin kita dapatkan di PGRI kemarin, sudah banyak permainan saya ciptakan, saya terapkan ke anak-anak. Karena satu, saya mengenang karya-karya kawan saya, menghilangkan rasa kangen saya. Kedua,
Kalau saya terapkan kayak kemarin Tom and Jerry saya praktekkan, kayak menghitung kata sandinya pun saya terapkan. Saya serap semua dari kawan-kawan saya. Meskipun bagi saya bukan soal umur, bukan soal senior tidak senior, tapi ilmu itu bagi saya dimanapun yang berbicara, kalau menurut saya walaupun dari mulut anjing pun kalau dia bagus saya ambil, Pak. Apalagi dari orang-orang yang berilmu tinggi semua ini, senior-senior saya ini. Nah, kayak itu saja. Jadi saya bagi saya adanya PKG ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat memberikan pemahaman khusus buat olahraga, khususnya diri saya pribadi. Semoga kedepannya tahun depan masih ada lagi. Saya senantiasa haus dengan ilmu-ilmu pengetahuan kayaknya. Semoga ini juga menjadi ladang kita semua untuk ibadah. Amin. Terima kasih saya mendapatkan saudara-saudara yang baik di tempat Zoom ini, di kelas 6 ini wabil khusus. Inilah saudara saya, semoga kalian juga menganggap saya saudara. Tidak hanya di tatap muka. Kalau kalian masuk ke Kota Agung lewat Tanggamus, mampirlah ke rumah saya 24 jam. Selagi saya di rumah, selagi saya tidak repot, insya Allah saya siap menamukan, siap. Ada kamar 2 nganggur juga kalau menginap. Ya. Oke, gitu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Kak atas kesan dan tanggapannya Kak. Mudah-mudahan kita bisa mampir semuanya ke rumah Kak Yolan ya Kak. Kita potong kambing ya Kak. Ya, boleh. Kalau mampir nanti pulangnya bawa motor. Ayolah nih jualan motor teman-teman. Bakul motor ya. Nyari motor. Bakul motor second ya. Tapi yang lengkap mantap. Oke. Nanti kita bisa nambah saudara ya Kak ya, bisa nambah ilmu dengan PKG PJOK ini bisa bertambah semuanya Kak. Mudah-mudahan yang baik-baiknya ya Kak. Sangat membantu. Kak Erna jangan nangis. Kak Erna jangan nangis, Kak Erna. Oke. Yang belum nih Kak siapa? Kak Dedi, Kak Eko, Kak Ferry. Masih ditunggu Kak. Sebelum kita nanti ke persiapan untuk aksi nyata Kak. Jadi kita rambungkan dulu tanggapannya Kakak semua Kak mengenai pembelajaran modul 1 dan 2 ini Kak. Antar koneksi itu Kak. Yang belum bersuara siapa Kak ya? Kak Ferry ya? Kak Ferry, Kak Eko, Kak Sukma, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah saya mempelajari kegiatan PJOK ini KKG kemarin itu PKG PJOK, pengalaman saya yaitu banyak wawasan dari mana kita tidak tahu menjadi tahu, dan yang tadinya mengajar di sekolah malu-malu sekarang tambah berani lagi menghadapi situasi lingkungan. Nah, dari segi praktek yang itu aja, tambah lagi praktek ke yang lain-lainnya. Nah, seperti itu. Dan lagi untuk pelajaran modul 2.1 sampai 2.5 itu pengalaman saya di kerja kelompok, di mana kita bekerja saling tukar pikiran. Oh ya, yang A gimana, yang B gimana. Nah, disitulah pentingnya tatap muka. Nah, mungkin bagi saya itu sangat bermanfaat untuk guru-guru PJOK, terkhusus guru mapel. Nah, mungkin itu saja pendapat saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak atas tanggapan dan kesannya. Intinya menambah variasi dalam pembelajaran ya Kak. Iya. Oke. Selanjutnya Kak siapa ya yang belum bersuara Kak? Kak Eko ini. Eko. Baik, Pak Fasikil. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran kan Pak suaranya Pak? Kedengeran.
Selamat. Dengaran. Itu kakak-kakak semua. Jadi selama saya mengikuti kegiatan PKG PJOK, banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan, tentunya ya seperti kakak-kakak semua, hal-hal baru tentang pembelajaran, tentang asesmen, tentang peserta didik, itu semua saya dapatkan setelah saya mengikuti kegiatan PKG PJOK ini. Nah, dalam kegiatan pembelajaran saya di sekolah ini masih banyak sekali kakak-kakak semua untuk kekurangannya ya, baik di penguasaan kelas, untuk mengatur peserta didiknya ini banyak sekali kekurangan yang saya perlu perbaiki lagi ya. Tentunya dengan saya mengikuti kegiatan PKG ini itu bisa menambah pengetahuan saya tentang bagaimana saya mengelola kelas, mengajak keterlibatan siswa, bagaimana tentang pencapaian tujuan pembelajaran, dan memberikan respon umpan balik untuk siswa dan untuk saya pribadi. Nah, begitu juga dengan asesmen. Nah, jujur ketika saya mengajar ya kakak-kakak, saya jarang sekali melakukan asesmen. Saya hanya melakukan asesmen kadang itu hanya 1 kali di hampir penghujung waktu pembelajaran. Sebelum penutup itu baru saya lakukan asesmen. Sedangkan di pembelajaran kita ketika PKG itu asesmen bisa dilakukan di awal, di tengah, dan bisa juga di akhir. Nah, setelah saya mengikuti kegiatan PKG ini, itu bisa menambah pengetahuan saya tentang asesmen yang baik, bagaimana penempatannya. Nah, mungkin cukup itu saja kakak-kakak dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Kak Fasil dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Eko atas tanggapannya dan kesan-kesannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Kak Eko dan kita semua ya Kak, dan menambah hal-hal baru ya Kak. Untuk selanjutnya yang belum bersuara ini Kak. Pak Teddy. Pak Ferry. Kak Dedi ini. Habis ini kita kalau udah semua kita lanjut Kak. Monggo Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih semuanya buat Pak Fasil udah diberikan waktunya buat tanggapannya ya. Masalah modul dari modul 1 sampai 2, terus dari pembelajarannya ya, keikutan sertanya dalam kegiatan PKG ya. Alhamdulillah ya, dari keikutan dari pembelajaran modul 1 2 kan ada peningkatan ya. Terus benar yang kata semuanya, kata Kak Okta, kata Mbak Erna ya, masih kadang terasa monoton ya. Terus kata Kak Eko ya, pengabsennya absensinya ya. Terus masalah ini keikutsertaan dalam PKG, alhamdulillah banyak pengalamannya ya. Dari banyak pengalamannya dari kegiatan dari kakak-kakak seniornya kan, dari prakteknya gimana, terus cara penyampaiannya gimana. Ya alhamdulillah ya, jadi bisa nambah lagi. Terus
Masih kedengaran nggak suaranya, Pak? Masih. Ya. Masih Kak, masih. Jadi semoga harapan saya ya ke depannya lebih tingkatkan lagi ya dari pembelajarannya ya. Terus masalah diri saya sendiri nih pribadi ya, yang kadang-kadang masih apa namanya terlalu monoton kadang-kadang ya. Terus dari pembelajarannya yang kadang-kadang yang itu aja kan, yang kadang-kadang juga nggak ada permainannya. Ya alhamdulillah kan ikut PKG ini nambah lagi kan wawasannya, pengetahuan, cara ngajarnya gimana, cara prakteknya kan gimana. Ya alhamdulillah ya itu aja Pak tanggapannya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dedi. Mudah-mudahan dengan kita bertemunya di PKG ini Kak Dedi jadi nambah ilmu dan menambah menerapkan hal-hal baru yang bisa dilihat dari kakak-kakak semua yang kemarin praktek mengajarnya lebih bagus, bisa kita contoh ya Kak, misalnya Kak Okta, Kak Indri dan lainnya, Kak Rizky ya Kak ya, bisa diambil yang baik-baiknya Kak, cara mengajarnya, cara ice breakingnya dan sebagainya ya Kak. Oke, terima kasih sekali Kak Dedi. Satu lagi ya Kak ya, yang belum ya, Kak Ferry nih Kak ya. Nah, nggak ada orangnya gitu. Wah, nggak ada ya. Jadi kita lanjut aja ya Kak. Jadi untuk materi yang kemarin itu dari modul 1 sampai modul 2 itu keterkaitannya mengajar PJOK yang efektif, berarti kita menambah efektif lagi mengajarnya ya Kak dengan adanya PKG itu Kak ya. Kemudian strategi mengajar kita diharapkan itu lebih sesuai dengan kondisi siswa ya Kak. Misalnya hari ini perlu diterapkan mengajar strategi seperti apa, menghadapi anak seperti apa, harus menggunakan metode tersendiri ya Kak. Iya. Misalnya Kak Okta yang sering pakai strategi mengajar apa Kak Okta? Kalau strategi biasanya sesuai dengan diferensiasi dengan kemampuan anak. Jadi apalagi kalau ada anak yang cibi, kalau ada yang cibi itu yang pembelajaran yang luar biasa gitu. Iya, karena kalau untuk menghadapi cibi biasanya ada kebosanan itu sendiri gitu. Tapi ada keuntungan, ada kesusahannya juga ngadapin anak-anak cibi itu gitu. Tapi kalau ada anak cibi, kita bisa memanfaatkan bagaimana bisa membantu kita juga dan membantu teman-temannya untuk mengajar. Jadi bagaimana penerapannya, intinya tujuannya kita bagaimana, apalagi PJOK lah. PJOK itu yang intinya aja, yang inti menurut saya itu adalah pembelajaran bagaimana si anak ini mau gerak. Yang intinya itu. Berpikir keras bagaimana kita anak itu mau bergerak gitu. Gimana nanti yang penting dari gerak juga kita sudah suatu kebanggaan bagi kita guru PJOK, anak bisa mau gerak ditimbang anak yang berdiam diri gitu. Jadi itu Kak. Oke, terima kasih Kak bisa berbagi pengalaman Kak. Kalau sebentar. Terus kemudian kita ke selanjutnya Kak. Kemarin kita udah di model pendidikan gerak ya Kak, di modul 1 sampai 2 itu ada model pendidikan gerak ya Kak. Masih ingat nggak Kak model pendidikan gerak Kak? Halo kakak semua. Halo. Masih kedengeran Kak? Masih. Terus kemudian kita ke selanjutnya model kebugaran ya Kak. Jadi awang pernah PNS sakana yo? Di Dipa awang sakana, di kecamatan.
Ya, abang PNS kan. Terus yang modul titik 5 kemarin kita di SEM ya Kak. Sport education model Kak itu bisa diterapkan di sekolah masing-masing ya Kak. Tapi kalau di SD kayaknya belum ya Kak. Mungkin kalau tingkat SMP atau SMA, SMK itu bisa ya Kak ya. Karena Ya. tadi Kak Yolan sudah menceritakan kayaknya kalau di SMA cocok digunakan ya Kak. Untuk yang kemarin asesmen otentik terakhir itu Kak ya di modul 2.6 kemarin udah asesmen otentik ya Kak. Udah pada masih pada inget lah ya Kak. Nah. Terus sekarang kita ke materi selanjutnya Kak. Paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK Kak. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada Kakak selama ini setelah melaksanakan PKG ini ada perubahan diri pada diri kakak dan kelas kakak. Terutama keterampilan pedagogiknya Kak. Kak Indri bisa memberi sedikit tanggapan Kak? Apakah sudah ada perubahan sedikit atau banyak pembelajaran di kelas PJOK Kak setelah pembelajaran PKG ini Kak? Ya, terima kasih. Kalau bicara pedagogik, pendekatan-pendekatan, ya ada sedikit perubahan-perubahan yang dilakukan gitu. Tapi memang belum banyak ya yang dilakukan di sekolah. Sementara yang dilakukan mengembalikan anak-anak ini dalam lajurnya belajar yang menyenangkan gitu ya. Karena kita monoton aja dari dulu kan gitu-gitu aja olahraganya, nggak ada ice breaking, nggak ada permainan-permainan tertentu yang menarik. Nah, ini mungkin sedang fokusnya ke arah situ agar anak kembali berminat untuk belajar, khususnya teman-teman guru-guru kelas, guru-guru bidang studi yang lain yang memang ya mungkin dalam pandangan siswa tidak semenarik pelajaran olahraga gitu ya. Jadi kita sering sharing aja ke teman-teman sejawat gitu di kantor. Mungkin itu dulu jawabannya. Oke. Terima kasih Kak. Ada yang menanggapi lagi Kak? Boleh? Apakah udah merasa ada perubahan Kak? Ya, jadi untuk keterampilan pedagogik itu kita tidak istilahnya keterampilan saja, tapi ke semua kepengetahuan kayak keterampilan sikap profesional kita sebagai guru PJOK, di mana keterampilan itu bisa menciptakan pembelajaran yang tidak hanya berfokus atau kompetensi untuk bergerak, tapi untuk kesemuanya atau keseluruhannya untuk pembelajaran pedagogik. Ya kayak kebiasaan positif, pembiasaan misalnya kebiasaan kayak keterampilan sosial emosional juga kita harus bisa menerapkannya kepada siswa gitu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Kak atas masukan dan tambahannya. Ada kakak-kakak lagi yang mau menambahkan Kak? Sedikit Pak Pasil. Monggo Kak. Untuk terkhusus kami SMA ya Pak. Kami SMA ini menerima hasil-hasil dari guru-guru SD, SMP. Yang pasti banyak tipikal anak-anaknya lah Pak. Ada yang belum pernah diajarkan sama guru bersangkutan, ada yang susah. Jadi sedikit tantangan lah Pak.
Dan yang kedua itu kami agak sedikit dibebankan di full day, Pak. Walaupun kita sudah modifikasi, wayahnya kita lagi permainan bola besar sepak bola di lapangan, itu sedikit ada keluhan dari anak-anak. Misalkan jam 1 petang, Pak, jam 1 siang, Pak. Nggak mungkin dong kita minggu ini kita di kelas, minggu kedua kita di kelas, dan minggu ketiga kita harus melaksanakan permainan praktik di lapangan. Cukup ya, Pak? Cukup, Pak. Waka kurikulum ya Kak, pindah jamnya pagi Kak ya. Tapi ya kadang memang waktunya yang nggak ada ya Kak untuk pagi ya Kak. Biasanya karena kebanyakan kelas juga, itu kebanyakan jam. 3 jam, Pak. 3 jam. 3 jam. 3 JP. 45 kali 3. Kelasnya banyak juga. Dirubah jam pertama dong. Itu suatu tantangan itu Kak. Nggak bisa, Pak Rizky. Guru yang lain pada minta pagi juga dia orang. Apalagi kalau guru-guru dari Bandar Lampung, Pak. Saya aja pagi ya Kak ya. Saya lakuin Iya. Hajat, mau gimana lagi? Orang jatah waktu buat ngajarnya jam 2. Kak Peri masuk Kamu enak punya Dari apa? masuk ini Kak. Punya BSG, kamu punya enak kamu buat Junaid. Apa orang setiap hari itu saling bertabrakan. Yang 4 sekarang di SMK itu gurunya sekarang menjadi 4 udah. PJOK. Satunya Jadi sering siapa? tabrak. Satu lagi Paris, Siapa? Pak Risyanto. Oh, dapat jam toh. Terakhir Sekarang ya, udah murni jadi PNS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Kak Peri. Masalah apa ini? Saya nggak tahu ini. Gimana? Koneksi antara modul 1 dan 2 Kak. Monggo tanggapannya Kak. Keterkaitannya antara modul 1 dan 2 seperti kaji kemarin Kak. Keberhasilanmu berhasil nggak modul 1.2 karo 2 titik 2.1. terakhir? Hah? Oh, yang semalam dari kerjaan belum. Lah kesuwen ini buka modul jangan gitu. Kalau saya Enggak alhamdulillah tanggap. apa namanya? Ya itu tadi yang saya ceritain perubahannya. Karena kita pengen Kan berubah lah. ya, dirubah lah. Yang tadinya gitu-gitu aja ya berubah, belajar berubah. Jadi lebih baik Power ya Kak. Rangers. Iya. Berubah jadi Power Dari Power Rangers kan. Rangers. Emang niatnya pengen ikut PKG ini pengen belajar ngajar tuh gimana sih belajar ngajar. Alhamdulillah ya dapat ilmu. Itu 9 tahun ngajar ya masih gitu-gitu aja, masih ngeliatin jam terus, kok nggak habis-habis jamnya. Masih gitu. Ya, alhamdulillah Kalau sekarang udah kita udah udah asik kenal malah kurang jamnya Kak ya. iya, udah kenal ice breaking, udah kenal permainan-permainan sebelum masuk materi kita kasih permainan, jadinya ya seru. Ternyata ya itu bener kata Kak Okta, tugas kita membuat anak gerak, tapi dengan tujuan pembelajaran yang udah kita bawa. Apa tujuannya? Itu anaknya kita ajak gerak. Itu betul. Sekarang pegangannya LKPD kalau ngajar, wish. Mantap lah. Tadinya apa LKPD? Di modul udah ada LKPD, cuma kan nggak ngerti cara makainya gimana. Oke. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ya Kak. Sekarang kita ke pengantar tugas untuk aksi nyata Kak. Jadi setelah mempelajari modul 1 dan 2, kakak-kakak diharapkan untuk mengimplementasikan pemahaman dalam bentuk aksi nyata Kak. Yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu Kak, yang nanti akan saya nilai di
LMS Kak. Kemudian kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi Kak. Setelah pembelajaran, setelah melakukan praktik pembelajaran diharapkan menggunakan proses refleksi, menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang ada serta didik Kak. Ini bisa berupa RPP dan modul ajar Kak yang sudah ada asesmen otentiknya Kak. Nanti rekaman videonya yaitu pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar ya Kak. Harus gerak ya Kak ya. Yang kemarin pembelajaran rekaman videonya belum masih banyak. Kemarin kita analisis itu ya Kak, masih banyak informasi, masih banyak itu kemarin yang itu apa Kak? Kelola waktu. Itu besok dikurangi Kak, lebih banyak pada aktivitasnya ya Kak ya. Jadi proses pembuatan video besok itu harus lebih banyak aktivitasnya Kak. Jangan banyak kelola waktunya, instruksinya dikurangi Kak. Dan T-nya itu tunggu juga dikurangi Kak. Jadi sebisa mungkin pas pembuatan video itu banyak aktivitasnya Kak. Nah ini saya bacakan ya Kak ya. Rekaman video berisi kegiatan pembelajaran Kak. Kegiatan pembelajaran awal, kemudian kegiatan pembelajaran inti, maksimal 30 menit Kak, tanpa edit. Kegiatan pembelajaran akhir atau refleksi, pasca pembelajaran, dan 5 testimoni peserta didik. Harus ada testimoni peserta didik ya Kak. Mas Kak. Siapa? Dan antara modul ajar dan video itu harus sesuai ya Kak. Jadi yang video kemarin itu boleh ganti materi atau video kemarin tapi diperbaiki Kak. Kalau misalnya kemarin masih banyak kelola waktunya bisa diganti Kak. Tapi dengan materi yang boleh sama atau boleh diganti ya Kak ya. Nah, di sini Kak, penugasan mandiri. Tujuan pembelajarannya khusus Kak, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar Kak. Kemudian kakak-kakak diharapkan untuk mengembangkan modul ajar untuk 1 pertemuan Kak. Simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dalam pengembangan RPP atau modul ajar dapat dilihat kembali dari PJOK harus sesuai dengan backward design ya Kak. Harus sesuai dengan backward design, harus tujuannya dulu Kak ya. Kemarin udah ada yang betul Kak. Implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter Kak. Yang kemarin ada isu-isu itu Kak. Isu-isu PJOK masih ingat ya Kak? Ada gender, apalagi Kak? Sosial, gender. Sosial, gender. Oke, saya mau buka di ini takutnya nggak kelihatan sih Kak. Tadi itu ada apa sih namanya? Testimoni itu maksudnya gimana Kak? Testimoni itu berarti menanyakan ke siswanya Kak. Pembelajaran hari ini menyenangkan tidak gitu. Oke. Terus
Pasti berarti ketemunya. Itu di dalam 30 menit atau di luar 30 menit? Itu di dalam 30 menit, Kak. Itu pas Kesimpulan berarti. mau Refleksi akhir. itu maksudnya. Boleh lebih Pak Rizky. Orang maksimal GK Fajar, maksimal 30 menit. Oke, maksimal kita 30 menit. Kak. Oh, berarti semua materi itu tercukupi di 30 menit itu ya Kak Fasil? Ya. Tapi 5 menit pendahuluan, 20 menit inti, 5 menit refleksi. ya, betul Kak. Pendinginan ada juga itu Kak, ada pendinginan juga ya Kak. Ya, Sesuai di penutup ya. video kemarin. Materinya boleh ganti ya. Kemarin kan saya ala kadarnya itu pas lagi ulangan. Oh, oke. Boleh ganti Kak materinya Kak. Nah, sebenarnya mau saya tampilkan ini loh Kak. Jajal. Saya jajal ya Kak. Jajal dulu. Dari awal nanti kakak bisa baca sebenarnya. Kalau susah dikirim di grup aja. Ya nanti cek kirim grup Kak. Jadi bisa kelihatan nggak Kak? Kelihatan. Silakan Kakak, bisa sambil dibaca Kak. Mau saya bacakan terlalu banyak di sini Kak. Kalau nggak di screenshot ya Kak? Nggak bisa screenshot, kirim aja filenya weh. Kirim. Nah ini kan screenshotannya. Biar nggak mumet mikirnya apa yang dipelajarin. Oke. Ini tas screenshot. Foto nganggo HP. Screenshot pakai kirim ke HP Kak. Ada. Bisa di nggak kayak. Udah Kak. Ntar lu, tunggu. Tuh. Oh, udah lumayan. Kirim di grup yang sudah, nggak apa-apa. Karena tuh langsung ngirim tuh. Oh, ya, sip. Ini kayak ya. Oke, lanjut. Yuk. Ini nyatanya seperti mana? gercep Kak Erna. Ya, senang dia kalau ada foto-foto ya. Lanjut. Baik, selesai. Baik, Kak. Oke. Oh, ini nggak modul RPP lagi. Iya, Kakak bikin RPP sama video Kak. Iya. Jadi saya jelaskan lagi Kak, kalau udah semuanya. Udah ini Kak. Sabar, tunggu. Oh, tunggu. Sudah Kak ya, lanjut. Lanjut. Know what?
Kalau seperti ini hampir sama kayak kemarin aja ini berarti. Ya Kak. Tinggal kejelasan videonya, suaranya. Berarti butuh shoot. Apa ini nih. Sewaan orang buat video. Videografer. Fotografer. Yang lebih Udah bagus ini, sampai 2. Udah belum Kak ini? Sabar. Karena belum. Iya. Kecil banget, nggak kelihatan di foto. Kecil ya. Tili. Perbesar kapasil. Ketok. Raisa diketeni. Raisa tuh. Bisa di apa ini? Oh, slide ya. Terlalu jelas juga ini enggak tulisannya. Nanti di foto digede di HP bisa lah Kak sedikit. Lini masa. Ada lini masanya Kak. Nyata upload penarik aksi nyata pelajaran pelajaran video setelah upload app modul ajar dan video. Oh iya. Paham. Udah ya Kak? Ya lanjut. Ya selesai Kak di situ Kak. Yang kecil tadi Bapak sih ada itu tuh. Oke. Terus. Jadi. Oh iya. Masih kedengeran Kak? Masih. Untuk pengerjaan tugas kemarin yang sudah bisa dilihat dua-duanya itu punya Kak Erna Kak. Mungkin Kak Erna bisa menjelaskan Kak ke temennya Kak, karena yang kemarin tugasnya kadang ada yang cuman modul ajar saja, habis itu cuman ada yang video saja. Kalau punya Kak Erna kemarin modul ajar, kemudian disematkan linknya Kak. Jadi dua-duanya bisa kebaca Kak. Kalau besok diusahakan seperti punya Kak Erna ya Kak ya. Coba Kak Erna bisa jelaskan Kak. Untuk mengumpulkan tugasnya kemarin itu apa, Kak? Yang apa Kak? Yang modul? Modul sama link pembelajaran itu kan video itu kemarin disematkan di itunya ya? Iya, disematkan di tempat kita ngirim. Terus di modulnya juga di bawahnya saya taruhin linknya. Di apa sih namanya itu? Oh, dicantumkan di ininya. Di komen itu saya kirim di komen. Tapi kalau di komen nggak bisa kebaca Kak. Itu yang keduanya Kak, yang kebaca yang disematkan di modulnya ya. Oh, berarti yang disematkan di modul ditaruh di bawah linknya. Punya saya bisa dilihatnya Kak. Kalau Kak Aris cuma video modul ajar aja ya. Itunya itu ganti yang ini ya Kak. Pertama kan link videonya Kak ya. Kemudian modul ajar. Habis itu link videonya hilang Kak. Ganti modul ajar. Untuk besok berarti kayak punya Kak Erna semua ya. Jadi ada modul ajarnya, ada link pembelajarannya itu Kak. Oh, berarti cantumkan link Kan di memang nguploadnya 2 kali tuh Kak. Ada 2 tempat. Ada yang upload modul PDF. Terus video itu link Google Drive. Itu linknya kebuka enggak? Jangan-jangan buka buat sendiri. Kebuka. Tapi di sini kebukanya cuma satu-satu Kak. Habis yang videonya itu masuk terus hilang, ganti yang modulnya. Modul titik berapa sih itu? Itu waktu kita upload itu 1.6 apa berapa? 1. Modul berapa itu kemarin? 2.1 kalau 2.1. Aduh man.
Belum 1.6. 1.6 Mbak Junet. 1.6 itu waktu 1.5. Iya. anu. Yang bisa kebaca semua ya baru punya KR-nya itu. Kalau yang lain ada yang masuk hilang lagi gitu. Mendingan kayak disematkan di apa? Di modulnya yang paling bawah itu Kak, linknya Kak. Oh, berarti di halaman terakhir aja berarti ya? Apa gimana? Disematkan? Iya Kak. Oh, siap. Iya. Oke, mengerti Bu Erna. Iya. Ya Pak Yoga, iya. Disematkan berarti. Tutor karena tutor. Iya, nanti minta langkah-langkahnya itu. Wis paham. Iya, bisa dibagi ilmunya Kak Erna. Karena sekelompok sama saya kan ya. Ya. 1000 langkah. Perempuannya satu, rebutan lagi. Beres pokoknya. Yo, cek STO ngene iki, telepon kursi tok. Iya. Sampisasi setekat Berna. Aduh. Kadang-kadang satu angkatan ada 2, ada 3, cewek. Lo orangnya 500. Jadi video itu cuma 30 menit ya Kak ya? Ya. Harus lebih baik dari yang pembelajaran kemarin. Kalau kemarin udah bagus, kalau udah banyak aktivitasnya ya yang kemarin nggak apa-apa Kak. Tapi ya kalau emang Kakak mau diganti yang lebih baik lagi, itu lebih bagus Kak. Berarti 2 itu ya, saya bikin. Ingin tanya lagi nih Pak Sini. Misalkan kita upload RPP nih, sudah. Ya. Nah, di RPP itu dikaitkan link apa nih? Video pembelajaran, videonya. link video pembelajaran. Ya. Nah, sedangkan nanti kan unggah lagi link pembelajaran. Itu di situ kan ada 2. Ya. Nah, satu link. Boleh kan, boleh 1, boleh ditambahkan, boleh 1 itu. Oh, Mbak. Berarti kalau hilang 1 ada satunya itu di situ. Maksudnya gini Kak, itu kan di situ tambahkan Kak ya. Mungkin kalau satunya di yang tugas pertama udah disematkan linknya, yang bawahnya nggak usah, nggak apa-apa Kak. Karena udah ada 2 berarti Kak. Nanti udah kebaca 2 di LMS saya Kak. Oh iya. Oke lah. Kayak punya Kak kemarin kan di modulnya udah disematkan linknya itu. Itu dua-duanya udah bisa kebaca berarti. Tapi petunjuknya kita mau masukin kemarin itu kan ada linknya sama modul itu Kak. Iya, tapi kalau pas di penilaian itu Kak, yang satunya udah masuk, satunya hilang lagi Kak. Nggak jodoh. Mengantisipasi teman-teman, mengantisipasi. Jadi disematkan aja kayak KR-nya itu di modulnya. Jadi emang tapi aja yang nongol kok modul sama ajar dengan aja. YouTube juga Pak ya? Apa? YouTube juga disematkan juga kayak gitu Pak, di copy linknya terus disematkan di modul. Itu ya. Jadi nanti kebaca semua Kak di sini Kak. Halaman pertama aja lah biar kebaca. Ya. Jangan halaman terakhir. Terus kalau yang itunya terlalu besar Kak, dikompres dulu Kak ya. Karena kalau di sistem itunya guna quiz kompres. Nggak bisa kebaca Kak. Kalau harus saya download sendiri kalau terlalu besar itu Kak. Jadi kan susah. Ya gimana kebaca tadi ya 2800 MB. Oh, nggak bisa kebaca Kak kalau terlalu besar di sini Kak. Yang ngerjain pakai Canva. Bukan pakai ini. Canva ya berat, nggak dikompres. Lupa ngompres kemarin. Langsung tahu kumpul-kumpul aja cepat-cepat. Tapi ya kok keluarnya modul aja ya? Unggahan YouTube iya Kak. Videonya nggak ada Kak. Unggahan YouTube-nya loh yang nggak ada itu linknya. Mengecek Mbak Okta. Nanti disematkan aja itu Kak. Padahal kemarin 2 unggahan. Iya, pertama saya lihat udah masuk yang video Kak Okta itu yang di kelas Kak ya. Habis itu modulnya masuk, itunya hilang nggak ada lagi. Tapi emang di sini nggak ada ininya, linknya di sini. Hilang. Cuman ada upload file aja. Makanya saya bilang nggak bisa buat ngedownload lagi ini mah.
Apa gangguannya sistemnya ya? Ada 1.6e ini yang ada itu buat uploadan terakhir. Besok untuk antisipasi seperti Kak Erna aja Kak ya, jadi aman Kak, jadi bisa dilihat semua Kak. Ya, ditaruh di modul di halaman 1. Wis Iya. wae. Ke rumah Kak Erna berarti bawa ayam hitam. Ngapain? Ya Mbak Dukun aja. Iya iya. Ini waktunya agak lama ya Kak, sampai tanggal berapa ya kemarin? Tanggal 5 ya Kak? Tanggal 4. 4 ya? Tanggal 4. Tanggal 4 Kak. Tanggal Jadi 4. masih berapa hari lagi tuh Kak? Minggu lagi. Gimana sebanyak ini Kak? Jumat, Sabtu, Minggu Minggu ya. lagi. Kayaknya jamnya sekitar 6 ada lagi kayaknya. Ini Iya. aja ada tanggal 6, 25. Kita sampai ke Buat videonya berapa kali lagi Pak Fasil? Ada 4 sampai 5 kali lagi? kalau nggak 2, 3 kali lagi kayaknya Kak. Masya Allah. Wah, yang bener aja woi. RT. Benar itu Kak Fasil? Hah? Yang tadi 2 kalau nggak ini bikin videonya. Yang besok 1. Iya. Apa? KBS 1, 2, terus bukti karya berarti 3 lagi Kak. Bukti karya itu yang mumet tuh. Sekitar 3 lagi. Terakhir kita suruh buat video senam sendiri Pak Fasil ya? Terakhir itu Kak, bukti karya. Habis itu kita ke rumah Kak Yolan semua Kak. Berat, berat. Saya ngeblank sampean Pak. Aduh, belum PPG lagi ya. Aduh. PPG kan udah selesai. PPG kan Plotting 3 kan gimana? Plotting 3. Kalau masih longgar langsung bikin video Kak. Semua itu ada proses ya Pak Yoga. Nikmatin step by step. Tugas kita apa lagi Kak Fasil setelah ini? Zoom berapa kali lagi? 6. Zoom berapa kali lagi? 6 lagi ya Kak? Masya Allah, menyala. Yang penting kuncinya. Halo. Kuota masih butuh 15 giga lagi. Wih, kuota nih Kak Junet ini. Jangan ngasih kode gitu. Semangat, ojo ngeluh kawan, bolong. Aja ngasih kode. Halo Mame Ferry, how are you? Kalau kata orang BGP, insya Allah kita dapat uang kuota, tapi nggak tahu berapa jumlahnya. Kapan kita maya lagi ya? Kita tetap buka lagi ya. Siapkan rekening berarti Pak nanti. Ya. Iya. Kita tetap buka lagi. Cepet 2 minggu. bener dia rekening langsung ngomong gitu. Ini kalau masalah finansial, cascus sarap-sarapnya. Apalagi lagi pelajari itu. Ngopi dulu. Tapi kalau suruh tugas harus ada bimbingan konseling kamu nih. Malam tembak nih kau. Ngepur dia ngepur. Ampun suhu. Pak Fasil keluarkan gara-gara pacar ngomong tuh kan. Salam. Buat tarik. Gara-gara pajak apa Junet ngomongin kuota. Pacar ngomong tugas. Bang Usni santai benar Bang Usni itu. Lagi di daerah kawasan mana Bang Usni? Paus nih Pak. Di Kawah Putih dia dia, Kawah santai Putih dia. pelatih. Oh. Ngawas. Dalam hati Bang Usni. Pikir kamu orang dek. Abang ini udah suhu. Wih, Junet sekarang anteng Junet anteng Pak Junet. Anteng sekarang. Pak Yoga. Welcome Pak Yoga. Rokoknya Pak Yoga. Oh iya. Video Ki Pak Yoga Ki. Astagfirullah. Aduh, gangguan tuh jaringannya. Bahasa Kan hilang dia. Ngilang nih. Ya, iya. Tolong gantiin Pak Fasil Bu Erna. Biasanya Bu Dia Erna. sebagai tutor kayaknya. Bu Erna, tolong kau ini lah. Kak Erna, tolong. Bagi ilmunya Bu Erna. Pak, besok saya ke tempat Bu Erna. Malam. Wih, malam lagi. Bahaya kalau malam mah. Gitu. Siap. Kak Jajang ini malam-malam ngapain?
Tuh, nggak boleh Cek tuh, nanti sama katanya nggak boleh suaminya. tuh. Ini, Sliding Kak. kamu nanti. Kental ini Kak. Oke lagi. Udah, dapat pasir, Heri, jangan kelabasan. Ada guru kedua. Ada Pak Ketua. Ngeri, Pak Ketua itu ngeri. Oh di sini sesi terakhir ada pantun ini Kak. Nanti sebelum kita selesai materi. Tapi kayaknya kita tadi mulai jam berapa ya Kak ya? Jam 8 ya Kak? Jam 8.02 Pak. Woi. Emang iya, karena buahnya Pak Moncarno. Ada peningkatan adik kita ini. Ada buah Pak Moncarno. Enggak, semenjak Kak Junet meriang ini. Oke, saya ada sedikit pantun ini Kak dari BGP Kak. Asik. Boleh Belum dulu ya Kak ya? Cakep. Belum nggak? Belum. Masak air. Belum. Belum. Nanti boleh dijawab. Jika ada jarum yang patah, Cakep. jangan hendak dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Iya. Cakep. Cakep. Pergi ke Jakarta. Balas Junet, balas. Hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang bersama sekali di hati dan istirahat. Mantap. Boleh dibangun. Kalau ada pantun. Biasanya Kak Fajar ini. Balas Kak Fajar. Ayo Kak Fajar. Balas. Di sini gunung, di sana gunung. Woi, 2 gunung nanti. Ada gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Wakilnya bingung. Bu Erna main ke Sukamara. Tetap Ke Sukamara membawa busa. Buat kawan-kawanku semua, jangan lupa tugas-tugasnya ya. Ya. Kak Yolan tuh, suruh tuh balas tuh. Biasanya untuk Kak Yolan tuh ya. Yang luar biasa. Balas Kak Yolan. Pantun, Abang Bakul motor. Pak Indri, Bang Yolan. Hai, Pak Dedi. Berapa JP malam ini? Kita 2 JP ya? 2 JP Kak. Iya, kita cabut. Bapak Sil, boleh mau tanyain nggak? Boleh Kak. Silakan. Masalah ini tentang masalah suaranya lupa kan sekarang Suaranya mantap. Punya Kak Husni kayaknya coba. Ya Pak. Monggo Kak. Silakan Kak Dedi. Ya, ini masalah tentang pembuatan aksi nyata buat video Pak ya. Iya Kak. Terus yang mau dipermasalahin itu masalah suaranya Pak. Gimana kan kadang-kadang kan kameranya kan jauh gitu Pak ya kan. Apa suaranya nggak apa-apa gitu Pak. Ngaruh. Harus terdengar Kak. Hubungi saya Pak Dedi, japri saya Pak Dedi. Nanti gampang lah. Itu belakang. Oke apa? Rekamannya Kak Fajar suaranya bagus. Keras suaranya Kak. Itu solusinya gimana tuh? Sound system apa? Nyewa panggung tuh. Boleh japri saya Pak Dedi, main-main ke rumah adik nanti ada pinjamnya. Iya. Boleh. Kalau saya lihat kemarin yang punya Pak Dedi nggak ada suaranya ya Kak? Iya kameranya jauh Pak, soalnya kan ngambilnya di sini.
Berarti harus pakai pengeras suara, Kak. Kalau misalnya pakai mic yang kecil itu kan bisa, Kak. Kalau nggak punya ya mic yang gede ditaruh di plug, Kak. Oh. Clip on. Kalau nggak ada itu. Ferry keras juga kemarin videonya, itu bagus juga Kak Ferry. Kak Ferry. Aktor, Pak Fasil, aktor. Dipinjem sama kakaknya Kak Erna itu, dipinjemin kakaknya Kak Erna. Oke. Pak Indri itu ada Pak Indri. Japri aja Pak Indri, Pak Eko tahu. Kak Indri itu mau jadi content creator nanti Kak Indri dia. Udah beli tripod, udah beli ini. Saya udah pakai wireless masih kecil suaranya. Apanya yang kecil? Suaranya udah pakai wireless masih tetap kecil. Mana-mana jadi Sambungin kote. Saya mau pantun. Oke. Ya. Yo, Pak Rizky pantun, Pak Rizky. Beli kebaya dan anting-anting. Cakep. Jangan lupa yang berhias emas. Jadi guru harus Cakep. banting, sekalipun dikeroyok banyak tugas. Iya. Cakep. Pak Peri nih, Pak Peri. Oh, belum nemu. Oh, belum, ya. Yang dikasih Pak Okta loh, ChatGPT. Nah itu, pautannya lebih. Buruan. Rizky itu dari situ. Udah kebaca. Junet tadi ketemu Enggak lah. jalan. Junet ini. Oh, saya pantun ChatGPT, bangetan. Apa itu ChatGPT? Ya, saya punya Ferry. Net, cari GPT, Net. Nggak ada, Bang. Jar. Paling Junet, ikan sepat, ikan gabus. Main ngono tok. Paling Ay, cepat kamu boleh lebih amplop, bagus. Boleh iki aku duwe. Rasa ngono. Tapi nyontek tapi ora apa-apa yo. Boleh Kak. Pagi hari langitnya biru. Cakep. Langitnya kerapu. Boleh kerjaan nggak didahulukan. Nggak terlebih dahulu maksudnya. Cakep pokoknya. Masuk Asal lagi. nomor satu. Kepala kamu Peri. Ngomong apa tuh Jane? Gebuk itu Pak. Salah. Payolan. Pantun lah. Payolan udah nemu pantun. Pak Junet, kalau nada C aja. Jangan nada C kamu pindah ke D. Sumbang suaranya. Ali. Au. Gak jelas. Mas Peri berisik sih, jadi nggak kerungu tau. Diketik aja Pak Junet. Kirim FN aja di WA ya. Oke. Iya, siap. Iya. Abang tunggu tuh, Dek. Siap. Itu udah cukup jamnya belum kayak aja. 2 jam belum kayaknya. Udah cukup kayaknya. Yang sedih karena Udah ya Kak ya. Cukup apa sih? Udah. Itu Bang Yolan ngomong cukup karena udah mau ceritain motor itu Kak Fasil. Oke. Ya Allah Tuhan. Merasa kamu baik jelek benar Pak Junaidi. Semoga kamu sehat selalu. Iya. Amin. Cuma habis ini Bang Yolan. Ampun saya. Tapi sayang di sini nggak ada yang kelihatan gambarnya. Oh ya, kita belum berfoto ya Kak. Yang bisa ambil fotonya kan untuk pertemuan malam. Pak Sukma langsung ngerapin baju loh kayak habis kondangan aja Pak Sukma. Monggo Kak, karena di tempat saya nggak kelihatan gambarnya semua Kak. Sama. Ini yang ada gambarnya. Sama ya. Yang ada gambarnya Kak. kayaknya gini kayaknya. Wih, kaosnya Kayak apa ini? Pose dia. Bingung saya nggak ada gayanya di sini nggak kelihatan Kak. Net, jangan aneh Net. Ini ada kelihatan. Apa ini Kak? Mau gaya apa Kak? Ini. Gaya bal. Kak Indri lagi sakit pala itu memegang kayak gitu Kak Indri. Apa piye? Tugasnya oke mumet. Ini ya Pak Idris jadinya yo. Ayo kita foto dulu Kak.
Udah belum ini? Yo, gas. Ya, fotonya apa ini? Pusing ini. Woi, Oka itu mantap mangan juga itu. terus, mentong. Gantang kamus, awas jari. Gede amat itu. Enggak, wani. Untung nih. Sesuai badan. Bahaya. Emang gambari do ketok tah, menakku enggak ketok lho, Duan. Salah. Laptop anyar gaya. Siram kopi Sama, lah Kak. kamu. Tempat saya nggak ada yang kelihatan nih, Kak. Ganti laptop Pak Pasir. Sing ketok ming raine Mas Peri tok. Asem. Raine gene sing ketok. Ajur. Oke. Itu foto lagi. Wes toh. Dan nanti kirim di grup ya, Kak. Ya, Iya mau foto nih. sembuh karepmu. Emang gelem wae sana nih lah. KR-nya betah di kelas kita kayaknya. Iya. Oke, untuk Kang Jajang, Tido. kasih Kak untuk semuanya, Kak. Sama-sama Kak Pasin. Untuk pertemuan malam ini Sama-sama Kak Pasil. saya rasa cukup. Terima kasih semua atas partisipasinya dan tanggapan-tanggapan yang baik untuk membangun kita semua, Kak. Mudah-mudahan hari ini diberkahi ya, Kak ya. Kemudian jangan lupa tugas Kapan lagi Kak Pasil ininya? dengan video ya, Kak. Kapan lagi? Oke. Kapan lagi? Pertemuan malam ini cukup, Kak. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh, Pasil. Terima kasih semuanya, Kak. Sama. Selamat. Izin keluar, Pasil. Izin semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Awasin. Makan. Semuanya sehat semuanya. Makan. Baksonya mana bakso? Oh, makan bakso beneran. Bukan Bakso, bakso, makan bakso. Masih ngerekam. Kakta ini jualan bakso, guys. Nanti kita main ke sana. Boleh. Gas. Oke, izin live ya. Assalamualaikum. Izin Bapak Sil, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.